بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan ibadah sholat Jum'ah di masjid ini, dengan harapan mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di dunia hingga di akhirat nanti. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Dialah yang kekasih yang kita harapkan syafaatnya di dunia hingga di akhirat nanti. Di dalam Masjid Nabawi, di dekat tempat yang menjadi favorit jamaah ketika berada di Madinah, yaitu Raudhah, tertulis dua hadis, dua sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertulis di dalam Masjid Nabawi di dekat Raudhah. Yang pertama, di situ tertulis sabda Nabi, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi orang yang pernah melakukan dosa besar dari umatku. Karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika memberikan tafsir terhadap ayat firman Allah Subhanahu wa taala, di antara umat Islam faminhum zalimun li nafsih. Di antara umat Islam itu ada golongan yang zalimun li nafsih, orang yang melakukan perbuatan dosa dan berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Karena pada hakikatnya ketika orang itu melakukan perbuatan dosa, maka dia telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Karena itu doa taubat Nabi Adam ketika setelah melakukan melanggar larangan Allah, memakan buah khuldi sampai kemudian terusir dari surga, Nabi Adam berdoa dengan doa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Dzalamna anfusana wa illam taghfir lana, jika engkau tidak memberikan ampunan kepada kami ya Allah, dan jika engkau tidak memberikan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk golongan orang-orang yang rugi. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, maka hakikatnya kita telah berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Karena ketika kita melakukan perbuatan maksiat dan dosa, berarti kita telah menyiapkan diri kita untuk mendapatkan siksa Allah dan merasakan panasnya api neraka. Karena itu orang yang melakukan perbuatan dosa disebut dengan orang yang zalimun li nafsih, orang yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Faminhum muqtasid, di antara golongan umat Islam ada yang muqtasid. Muqtasid itu golongan yang tengah-tengah. Di dalam tafsir disebutkan golongan yang muqtasid itu adalah orang yang melakukan amal wajib tapi dia tidak mengerjakan amalan yang sunnah.
Dia meninggalkan yang haram, tapi yang makruh kadang-kadang masih dikerjakan. Itu termasuk golongan orang-orang yang muktasid. Sholat hanya 5 waktu, tidak pernah sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha, dan lain sebagainya. Puasa hanya puasa Ramadan, tidak pernah puasa Senin, Kemis, dan lain sebagainya. Ini termasuk golongan orang-orang yang muktasid. Dan yang ketiga, kata Allah di dalam Al-Quran, faminhum sabiqum bil khairati biidznillah. Di antara orang-orang Islam itu ada golongan orang-orang yang selalu berlomba-lomba untuk melakukan amal kebaikan. Sabiqum bil khairat. Atau di dalam ayat yang lain Allah merintahkan kita untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan amal kebaikan. Orang yang berlomba-lomba melakukan amal kebaikan, dia tidak cukup hanya sholat 5 waktu. Dia tidak cukup hanya sholat 5 waktu, tapi dia berusaha untuk melakukan sholat-sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, duha, tahajud, dan lain sebagainya. Dia tidak cukup hanya puasa di bulan Ramadan, dia melakukan puasa-puasa sunnah, puasa Senin, Kemis, Ayyamil Bid, dan lain sebagainya. Dia selalu berlomba-lomba untuk melakukan amal kebaikan. Faminhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dan orang-orang yang melakukan amal kebaikan itu, berlomba melakukan amal kebaikan, mereka bisa melakukan itu karena apa? Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita bisa mengerjakan amalan-amalan sunnah, bukan hanya sekedar amalan wajib, kalau kita bisa mengerjakan berlomba-lomba untuk melakukan amal kebaikan, jangan puas dan bangga bahwa itu merupakan prestasi kita. Kita tidak akan pernah bisa melakukan itu tanpa izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 golongan manusia yang disebutkan di dalam Al-Quran oleh Imamul Mufassirin, imam para ahli tafsir, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, sahabat yang sekaligus sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan tafsir dari ayat ini bahwa golongan yang pertama, yaitu golongan yang sabiqum bil khairat, orang-orang yang berlomba untuk melakukan amal kebaikan, hum yadkhulunal jannah bighairi hisab. Mereka akan masuk surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang sabiqum bil khairati biidznillah, sehingga kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Golongan yang kedua yaitu golongan yang muktasid. Muktasid ini yang golongan tengah-tengah. Oleh Ibnu Abbas dikatakan hum yadkhulunal jannah, mereka akan masuk surga dengan hisaban yasira, dengan hisab yang ringan. Hisabnya ringan. Jadi mereka dihisab, tapi hisabnya itu hisab yang ringan, tidak terlalu banyak pertanyaan. Ini golongan yang kedua. Hum yadkhulunal jannah birahmatillah. Atau di dalam tafsir yang lain disebutkan mereka akan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, Rasulullah pernah bersabda bahwa kalian tidak akan masuk surga karena amal yang kalian kerjakan. Kalian tidak akan masuk surga karena amal yang kalian kerjakan. Para sahabat terkejut mendengar Kanjeng Nabi bersabda seperti itu. Lalu sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah tidak akan masuk surga karena amal yang dikerjakan? Nabi menjawab, wala ana, termasuk saya tidak akan masuk surga karena amal yang saya kerjakan, illa ayyataghammadani Allahu birahmah, kecuali Allah memberikan rahmat kepada kita. Jadi kalau kita masuk surga itu jangan karena
Karena amal ibadah yang kita lakukan. Karena apa? Kalau kita mau hitung-hitungan amal ibadah dengan Allah, tidak nutut, tidak cukup amal yang kita kerjakan dan tidak pantas untuk masuk surga dengan amal yang kita lakukan. Apa yang mau kita andalkan? Sholat kita yang kadang-kadang tidak khusyuk. Apa itu yang mau kita andalkan untuk merasa kita berhak masuk surga? Lah. Apa yang mau kita andalkan? Puasa kita yang kadang-kadang puasanya hanya puasa tidak makan dan tidak minum. Tidak. Semua itu illa ayataghammadani Allah birahmah, kecuali Allah memberikan rahmat kepada kita. Yang penting perintah kita laksanakan, larangan kita tinggalkan dan kita jauhi. Soal kita pantas masuk surga atau tidak, itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dan cara paling mudah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Adalah dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Kanjeng Nabi bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra." Rawahu Muslim. Barang siapa orang yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka orang itu berhak mendapatkan rahmat dari Allah 10 kali. Karena solawat jika datangnya dari Allah itu berupa rahmat. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, golongan yang ketiga, wa minhum dzalimun li nafsi, orang-orang yang zalim li nafsi, yang masih melakukan perbuatan maksiat, masih kadang-kadang tergelincir melakukan perbuatan dosa. Menurut Ibnu Abbas, mereka masih punya peluang untuk masuk surga. Hum yadkhulunal jannah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan masuk surga dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sebagaimana hadis yang tertulis di pintu dekat di dalam Masjid Nabawi dekat dengan Raudhah, Kanjeng Nabi di situ tertulis sabda Nabi, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi orang yang pernah melakukan dosa besar dari umatku. Di dalam Al-Quran, di dalam ayat kursi yang sering kita baca, di situ disebutkan, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat dari sisi Allah kecuali illa biidznih, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Kanjeng Nabi sudah diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat. Yang memberikan syafaat, yang bisa memberikan syafaat atau pertolongan itu yang pertama Rasulullah, yang kedua Al-Quran. Ada hadis Nabi yang mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, dan Al-Quran itu kelak akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat, pertolongan kepada orang yang ahli membaca Al-Quran. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW? Yang pertama dengan memperbanyak membaca sholawat, agar supaya kita bukan hanya sekedar mendapatkan syafaat tapi juga mendapatkan rahmat Allah. Dan yang kedua, kita meneladani menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya dalam soal ibadah, tapi juga dalam persoalan hubungan kemanusiaan. Kanjeng Nabi dawuh, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamu. Falyuhsin jarahu, maka berbuat baiklah dengan tetangga. Itu semua adalah ajaran dan tuntunan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cara untuk mendapatkan syafaat yang ketiga adalah kita harus yakin dan percaya bahwa syafaat Kanjeng Nabi itu ada. Sebab di dekat tulisan yang pertama tadi, di dekat Raudhah, bagi jamaah yang pernah haji ataupun umroh, insya Allah pernah melewati pintu pelengkung ini.
Pintu pelengkung tidak ada pintunya, tapi di atas ada tulisan. Apa tulisan di situ? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaati yaumal qiyamati haqqun, faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Ini kalau bukan hadis sahih tidak akan mungkin ditulis di dalam Masjid Nabawi, di dekat dengan Raudhah. Artinya apa? Syafaati yaumal qiyamati haqqun. Syafaatku pada hari kiamat itu haqqun, nyata, benar adanya. Faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Barang siapa yang tidak percaya kepada syafaatku, kata Nabi, lam yakun min ahliha, maka dia bukan termasuk golongan orang yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para jamaah, kadang-kadang Allah itu tergantung keyakinan kita. Bahkan ada sebuah hadis qudsi yang Allah berfirman di dalam hadis qudsi tersebut. Hadis qudsi adalah firman Allah yang tidak ada di dalam Al-Quran, tapi disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Di dalam hadis qudsi itu Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung persepsi hambaku kepadaku. Aku tergantung persangka hambaku kepadaku. Kalau kita mempersepsikan, kalau kita menganggap Allah itu zat yang maha rahman, maha rahim, maha kaya, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, Allah tidak akan berbuat aniaya kepada hambanya, maka itulah yang akan terjadi. Karena Allah tergantung persepsi kita, Allah tergantung keyakinan kita. Tapi kalau kita tidak yakin dan tidak percaya, maka tidak akan mungkin itu terjadi. Bahkan orang berdoa itu juga harus yakin bahwa doanya dikabulkan. Kanjeng Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, Kanjeng Nabi bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian harus yakin bahwa doa ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tergantung keyakinan hambanya. Kalau kita berdoa lalu kita tidak yakin apakah doa kita akan dikabulkan atau tidak, ya itulah yang akan terjadi. Doa kita bisa saja tidak dikabulkan. Tapi kalau kita yakin, ketika kita berdoa kita yakin, ya Allah, apalagi Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan apa yang jadi permintaanmu. Kalau kita yakin bahwa doa kita dikabulkan, maka Allah akan mewujudkan keyakinan kita, dan Allah akan malu untuk tidak mengabulkan doa-doa kita. Karena itu para jamaah, mudah-mudahan melalui khutbah Jumat ini akan muncul keyakinan kita, semakin yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rukun iman yang pertama adalah amantu billah, aku iman dan percaya kepada Allah. Iman dan percaya kepada Allah itu berarti kita percaya bahwa Allah punya sifat, punya 99 nama-nama yang baik, Asmaul Husna. Allah punya sifat-sifat, ada 20 sifat wajib Allah. Kita yakin dan percaya bahwa Allah akan bisa mewujudkan semua yang kita mohonkan kepada Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Mudah-mudahan melalui khutbah Jumat ini akan bertambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan bertambah keimanan dan keyakinan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amantu billah wa malaikatihi wa rusulihi. Kita iman kepada Allah, iman yakin dan percaya kepada Allah, iman dan yakin percaya kepada malaikat-malaikat Allah, iman yakin dan percaya kepada Rasul utusan Allah, terutama kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi matta salat ainun binadhari wa udhunun bi khabar. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha ma batan wa hafidhu ala ta'ah wa huduril jum'ah wal jamaah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah solat Jum'ah dan melaksanakan solat dengan berjamaah. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fi binafsih. Dan ketahuilah bahwa Allah memberikan perintah. Allah telah memberikan perintah, yang perintah ini dimulai dari Allah sendiri dan juga diikuti oleh malaikat-malaikatnya. Perintah itu adalah perintah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang mengaku dirinya sebagai orang mukmin, sallu alaihi, bersolawatlah kalian semua kepada kanjeng Nabi, wasallimu taslima, dan mendoakan keselamatan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladziina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun, Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sittatil mutammimin lil 'asharatil kiram wa an sair ashabi nabika ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin. Allahumma ya Allah, la taj'al li ahadin minhum fi 'unuqina dhulama wa najjina bihubbihim min ahwali yaumil qiyamah. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammiril a'daka a'da'ad din wansur man nasarad din wa khdhul man khadalal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin wa fi ayyi makan wa fi Allahumma ansuril muslimina al mujahidina fi Palestin wa fi ayyi makan ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Allahumma aminna fi durina wa aslih wulata umurina waj'al Allahumma wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridak wa la taj'al wilayatana fi man khanaka wa 'asak. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma adfa' 'anna al ghalaa wal bala' waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha ma batan an baladina hadha Indonesia khassa wa an sa'ir biladil muslimina 'ammatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله عز وجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.